Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari mengenai segi empat dan segitiga. Materi-materi yang akan kita bahas nantinya diantaranya 1. Pengertian segi empat dan segitiga. 2. Jenis dan sifat-sifat segi empat. Ketiga, keliling dan luas segi empat. Keempat, jenis segitiga. Kelima, luas dan keliling segitiga. Sebelum kita memasuki materinya, kita sudah tahu bahwa banyak sekali bangun segitiga dan segi empat yang ada di sekitar kita. Seperti diantaranya layang-layang, ketupat, rambu lalu lintas, jendela, dan atap rumah. Sekarang kita akan memasuki materi pertama, yaitu pengertian segitiga dan segi empat. Apa itu segitiga dan segi empat? Segi empat adalah segi banyak dengan 4 sisi dan 4 sudut. Sementara segitiga merupakan segi banyak yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Materi kedua adalah mengenai jenis dan sifat-sifat segi empat. Ini adalah macam-macam bangun segi empat beraturan, yaitu persegi, persegi panjang, trapesium, jajaran genjang, belah ketupat, serta layang-layang. Sekarang kita akan mempelajari mengenai sifat-sifatnya. Yang pertama, sifat-sifat persegi. Pada bangun datar persegi, semua sisinya sama panjang, serta semua sudutnya sama besar, yaitu 90 derajat atau sudut siku-siku. Persegi memiliki 4 simetri lipat serta 4 simetri putar. Persegi memiliki 2 diagonal yang sama panjang dan berpotongan membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Selanjutnya, sifat-sifat persegi panjang. Pada bangun datar persegi panjang terdapat 2 pasang sisi yang sama panjang. Semua sudutnya sama besar, yaitu 90 derajat atau sudut siku-siku. Persegi panjang memiliki 2 simetri lipat dan 2 simetri putar, serta 2 diagonalnya sama panjang. Selanjutnya adalah sifat-sifat trapesium. Trapesium memiliki 1 pasang sisi yang sejajar. Jumlah sudut yang terletak di kaki yang sama selalu 180 derajat. Pada trapesium sama kaki terdapat 2 pasang sudut yang sama besar dan memiliki 1 simetri lipat serta 1 simetri putar. Sementara pada trapesium siku-siku terdapat 2 sudut yang besarnya 90 derajat. Sementara pada trapesium siku-siku terdapat 2 sudut yang besarnya 90 derajat atau siku-siku. Kemudian, sifat-sifat jajar genjang. Jajar genjang memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang dan saling sejajar. Sudut yang berhadapan besarnya sama. Jajar genjang memiliki 2 simetri putar, serta 2 diagonalnya saling membagi 2 sama panjang. Selanjutnya, sifat-sifat belah ketupat. Pada bangun datar belah ketupat, semua sisinya sama panjang, serta memiliki 2 pasang sudut yang saling berhadapan dan sama besar. Belah ketupat memiliki 2 simetri lipat dan 2 simetri putar, serta diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan membagi 2 sama panjang. Kemudian yang terakhir ada sifat-sifat layang-layang. Layang-layang memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Layang-layang memiliki 1 simetri lipat dan 1 simetri putar, serta 2 diagonalnya yang saling berpotongan membentuk sudut 90 derajat. Sekarang kita akan memasuki materi ketiga, yaitu keliling dan luas bangun segi empat. Yang pertama, keliling dan luas persegi. Keliling adalah jarak antara satu titik melewati sisi luar bangun hingga kembali ke titik tersebut. Karena seluruh sisi persegi memiliki panjang yang sama, sehingga keliling persegi dapat disebut dengan 4 kali panjang sisinya. Sementara untuk luas persegi dapat dihitung dengan mengalikan sisi dan sisinya. Selanjutnya, keliling dan luas persegi panjang. Dengan cara yang sama seperti persegi tadi, kita dapat menemukan bahwa keliling persegi panjang adalah panjang ditambah lebar, ditambah panjang, dan ditambah lebar lagi. Sehingga dapat kita tuliskan sebagai 2 dikali panjang ditambah lebar. Sementara luasnya sama seperti persegi tadi, karena panjang sisi pada persegi panjang tidak sama sehingga kita harus mengalihkan panjang kali lebarnya. Selanjutnya, keliling dan luas trapesium. Dengan cara yang sama, kita akan menemukan bahwa keliling trapesium adalah jumlah seluruh sisi-sisinya. Lihat dari animasi berikut, ternyata trapesium dapat dibentuk menjadi persegi panjang dengan tingginya adalah setengah kali tinggi awal trapesium dan panjangnya adalah jumlah sisi A ditambah sisi B. Sehingga luas trapesium adalah setengah dikali panjang sisi A ditambah sisi B dikali tinggi. Selanjutnya adalah keliling dan luas jajar genjang. Dengan cara yang sama, kita akan mendapatkan bahwa keliling jajar genjang adalah A ditambah B ditambah A dan ditambah B.
sehingga dapat kita tuliskan menjadi 2 dikali A ditambah B. Sementara untuk luasnya, dari animasi berikut kita akan menemukan bahwa jajar genjang dapat dibentuk menjadi persegi panjang dengan panjangnya adalah A dan lebarnya T, sehingga luasnya adalah A dikali T. Selanjutnya adalah keliling dan luas belah ketupat. Masih sama seperti yang tadi, kelilingnya adalah 4 dikali sisi, karena panjang seluruh sisi belah ketupat adalah sama. Sementara untuk luasnya, kita dapat memotong-motong belah ketupat dan menyusunnya sehingga membentuk bangun persegi panjang. Dengan panjang adalah salah satu diagonal, sementara lebarnya adalah setengah dari diagonal yang lainnya. Sehingga dapat kita tuliskan bahwa luasnya adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Kemudian, selanjutnya adalah keliling dan luas layang-layang. Dengan cara yang sama, yaitu menjumlahkan setiap sisinya, kita akan mendapatkan bahwa keliling layang-layang adalah 2 dikali A ditambah B. Sementara untuk luasnya, kita akan memotong layang-layang dan menyusunnya seperti bagaimana kita mencari luas dari belah ketupat. Kita akan menemukan bahwa luas layang-layang adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Sekarang kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu mengenai jenis segitiga. Macam-macam segitiga berdasarkan panjang sisinya. Yang pertama ada segitiga sama sisi, di mana panjang setiap sisi dalam segitiga tersebut adalah sama, sehingga besar tiap sudutnya pun akan sama. Selanjutnya ada segitiga sama kaki, di mana dua dari sisinya memiliki panjang yang sama, sehingga sudut yang ada di kaki-kakinya besarnya juga sama. Yang terakhir ada segitiga sembarang, di mana panjang sisinya tidak ada yang sama, sehingga seluruh sudutnya pun besarnya berbeda. Kemudian ada macam-macam segitiga berdasarkan besar sudutnya. Yang pertama ada segitiga lancip, yaitu segitiga di mana setiap sudutnya besarnya kurang dari 90 derajat atau sudut lancip. Kemudian ada segitiga tumpul, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya besarnya lebih dari 90 derajat atau sudut tumpul. Kemudian ada pula segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya besarnya tepat 90 derajat atau membentuk sudut siku-siku. Kemudian ada hubungan sudut dalam dan sudut luar segitiga. Sekarang mari kita perhatikan gambarnya. Bagaimana menghitung besar sudut ACD? Sudut ACD dapat diperoleh dengan mengurangkan besar sudut BCD dengan besar sudut BCA, yaitu 180 derajat dikurangi sudut ACB. Sementara sudut ACB dapat diperoleh dengan mengurangkan 180 derajat dengan sudut CBA dan sudut BAC. Sehingga akan kita peroleh bahwa besar sudut ACD akan sama dengan besar sudut CBA ditambah besar sudut BAC. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa besar sudut luar suatu segitiga akan sama dengan jumlah kedua sudut dalam yang lain. Selanjutnya adalah ketidaksamaan pada segitiga. Kita misalkan suatu segitiga panjang sisi A ditambah sisi B sama dengan panjang sisi C. Jika memang benar panjang sisi A ditambah panjang sisi B sama dengan panjang sisi C, maka tidak akan terbentuk segitiga, karena ujung sisi A dan ujung sisi B tidak dapat membentuk sudut. Jika panjang A ditambah B sama dengan C saja tidak dapat membentuk sudut, apalagi jika panjang A dan B kurang dari C. Kita dapatkan bahwa untuk setiap segitiga, jumlah dari panjang dua sisinya selalu lebih besar dari panjang sisi lainnya. Selanjutnya, hubungan antara sudut dan panjang segitiga. Perhatikan segitiga ABC berikut. Misalkan, sudut ABC kita perbesar dengan panjang AB yang tetap, maka panjang AC harus menjadi lebih panjang. Sehingga kita peroleh bahwa besar suatu sudut sebanding dengan panjang sisi yang ada di hadapannya. Jadi dapat kita simpulkan, sudut terbesar akan berhadapan dengan sisi terpanjang, sementara sudut terkecil berhadapan dengan sisi terpendek. Sekarang kita akan memasuki materi kelima, yaitu keliling dan luas segitiga. Sama seperti bagaimana kita menghitung keliling pada segi 4 tadi, keliling pada segitiga akan sama dengan jumlah panjang setiap sisinya. Sementara untuk luas segitiga, setiap segitiga dapat kita potong menjadi dua bagian yang masing-masingnya adalah setengah dari suatu persegi panjang. Jika
panjang yang dipotong adalah sisi C dan dipotong menjadi C1 dan C2, maka akan kita dapatkan bahwa luas dari segitiga ABC tersebut adalah setengah dikali C1T ditambah setengah dikali C2T. Sehingga dapat kita peroleh bahwa luasnya adalah setengah dikali C dikali T, di mana C adalah alas dari segitiga tersebut. Sehingga luas dari segitiga adalah setengah dikali alas dikali tingginya. Nah, bagaimana jika kita tidak bisa menemukan tingginya? Berdasarkan teorema Heron, luas segitiga dapat diperoleh juga dengan cara luas sama dengan akar dari S dikali S min A dikali S min B dikali S min C, dengan S adalah setengah dari A ditambah B ditambah C, atau S adalah setengah dari keliling segitiga tersebut. Kemudian yang terakhir adalah tentang garis-garis istimewa pada segitiga. Yang pertama, kita memiliki garis tinggi. Garis tinggi adalah garis yang ditarik dari suatu sudut segitiga dan tegak lurus dengan sisi di hadapannya. Kemudian ada garis bagi. Garis bagi adalah garis yang ditarik dari suatu sudut menuju sisi di hadapannya yang membagi sudut tersebut menjadi dua sama besar. Kemudian ada garis sumbu. Garis sumbu adalah garis yang membagi suatu sisi menjadi dua sama besar dan garis tersebut tegak lurus dengan garis yang dibaginya. Kemudian ada juga garis berat, yaitu garis yang ditarik dari suatu sudut menuju suatu sisi dan membagi sisi tersebut menjadi dua sama besar. Sekian materi kita mengenai segi 4 dan segi 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.